Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat para dosen, penguji UKIN PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik, Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, nama saya Marcelinus Jumahu, Guru Pendidikan Agama Katolik SD Kalamba, Kecamatan Satarbise Barat, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik pada LPTK Sekolah Tinggi Katolik Merauke batch 3 tahun 2025. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji praktek pembelajaran pada kelas 5 SD Kalamba dengan tema pelajaran "Aku diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki". Berikut ini video saya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Iya. Caca. Baik, terima kasih. Selamat pagi dan selamat bertemu untuk kita semua di pagi yang cerah ceria ini. Pada pagi hari ini, Bapak Guru akan bersama kalian untuk bersama-sama kita mengikuti pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti dengan tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Aku diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Sekali lagi, tema kita pada pagi hari ini, aku diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Namun sebelum kita memulai dengan pelajaran kita, terlebih dahulu saya mengajak kita semua untuk berdoa kepada Tuhan agar pelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Saya meminta supaya seorang anak untuk membawa kita ke dalam doa pembuka. Teman-teman dan Bapak Guru, marilah kita siap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mencipta dan Maha Mengatur, kami bersyukur kepadamu atas karunia hidup dan kehormatan menjadi hamba-Mu di bumi ini. Jika kami Engkau ciptakan sebagai seorang hamba-Mu, kami bersyukur atas kekuatan dan ketangguhan yang Engkau anugerahkan, agar kami dapat berdiri tegak, menjadi pelindung bagi yang lemah dan penopang bagi keluarga. Jadikanlah kami pribadi yang bertanggung jawab dan bijaksana karena keperkasaan sejati dan pada kemuliaan akhlak. Satukanlah kami dalam peran kami masing-masing sebagai laki-laki dan perempuan, untuk saling melengkapi, saling menghargai, dan saling menguatkan. Jauhkan kami dari perselisihan, iri hati, dan kesombongan. Kami satukan doa dan permohonan kami dengan doa yang diajarkan Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam bahaya, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Amin. Baik, terima kasih kepada Iva yang telah mengantar kita ke dalam doa pembuka. Mengapa kita harus berdoa sebelum pelajaran? Atau mengapa kita harus berdoa sebelum memulai sesuatu? Pertama itu supaya segala pekerjaan yang kita laksanakan itu lancar, dapat berjalan dengan baik, tidak mendapat halangan dalam segala pekerjaan kita. Selanjutnya, mari kita mendengarkan satu lagu untuk mengantar dan membuat pelajaran kita lebih nyaman, lebih baik. Oleh karena itu saya Warga Pancasila, akulah pendukungmu, patriot
Baik anak-anak terkasih, pada hari ini kita aku sebagai laki-laki atau perempuan. Yang pertama, kita harus bisa memahami saya ini sebagai laki-laki dan saya sebagai perempuan. Kita harus bisa menyadari siapa yang senang diciptakan sebagai laki-laki. Coba angkat tangan. Ando, senang atau tidak diciptakan sebagai laki-laki? Senang. Senang atau tidak? Senang. Senang atau tidak? Senang. Nah, selanjutnya, sebagai perempuan, apakah kamu senang kamu diciptakan sebagai perempuan? Senang. Senang. Jangan pernah merasa diri, kenapa saya menjadi laki-laki dan kenapa saya menjadi perempuan. Allah menciptakan kita sungguh amat baik sesuai dengan gambar dan citra Allah. Citra Allah atau gambaran Allah. Kita dibentuk itu sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Yang kedua, kita memiliki minat dan bakat. Kita memiliki identitas dan relasi sosial. Kita harus memiliki identitas sebagai pribadi yang baik, pribadi yang bijaksana, pribadi yang luhur di hadapan Allah. Kita juga menyadari kita. Nah sekarang, apa yang menjadi dasar Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan? Semua itu karena dasar cinta Allah kepada manusia. Keimanan dan ketakwaan Allah sebagai pencipta, penguatan bahwa manusia adalah pribadi yang unik dan istimewa, sehingga manusia diciptakan seturut citra Allah dan membiasakan diri untuk menerima dan mencintai diri sendiri dengan segala keunikan yang ada. Allah menciptakan manusia itu dengan segala keunikan, dengan segala kelebihan. Maka Allah mengajak manusia itu untuk mencintai diri sendiri. Oleh karena itu kita harus mencintai diri sendiri. Apa buktinya kita cinta diri? Apa buktinya? Setiap hari kita mandi, setiap hari kita menggosok gigi, setiap hari kita sisir rambut. Itu adalah untuk cinta terhadap diri sendiri. Siapa yang badannya mau bau? Siapa yang badannya ingin kotor? Ketika kita selalu mandi, selalu rapi, itu adalah bentuk cinta kita terhadap ciptaan Tuhan. Terhadap ciptaan Tuhan. Membutuhkan kesadaran, kita membutuhkan kesadaran akan keluhuran martabat manusia yang dijamin oleh Allah. Kita membutuhkan apa? Keluhuran, kesabaran. Kita harus sadar bahwa apa yang telah diciptakan oleh Allah ini dengan sungguh amat baik, maka kita akan mengindahkan ciptaan itu. Yang pertama, kita harus memahami konsep diri sebagai pribadi yang unik dan istimewa. Memahami kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, memahami keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah. Kita harus memahami konsep diri kita. Kita harus bisa memahami keistimewaan kita sesuai dengan ciptaan Tuhan. Memahami kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, mampu bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa dan media sosial. Mampu mempraktikkan cara menghargai diri sendiri dan orang lain.
kita bersikap kritis dan bertanggung jawab. Apa yang kita lakukan, kita harus kritis dan bertanggung jawab. Kita harus kritis dan bertanggung jawab. Nah sekarang, ketika kita bertanggung jawab, maka kita bisa menghargai diri kita sendiri. Yang berikut, bagaimana hubungan antara kehidupan nyata yang kita alami saat ini? Bagaimana hubungan kehidupan nyata kita? Kehidupan nyata karena fokus pada isu-isu identitas dan citra diri yang sangat krusial bagi remaja. Sekarang itu kita harus lebih melihat situasi-situasi di sekitar kita. Apakah perbuatan yang kita lakukan baik atau tidak? Sebagai martabat luhur, Allah menciptakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, menurut gambar dan rupa Allah. Yang kedua, tugas manusia. Tugas utama manusia adalah mengolah dan melestarikan alam semesta serta berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Itu adalah tugas manusia. Tugas manusia. Yang ketiga, sebagai wujud iman. Sebagai wujud iman menunjukkan kehadiran Allah. Wujud iman di dalam diri kita, kehadiran Allah di dalam diri kita. Manusia harus bersikap dan bertindak sesuai dengan kehendak. Sebagai bentuk kehadiran Allah di dalam diri kita itu, kita harus bertindak dan bertutur sesuai dengan kehendak Allah. Bertutur sesuai dengan kehendak Allah. Yang berikut, manusia, perempuan dan laki-laki itu sederajat. Sederajat atau sama. Sebagai citra Allah, manusia itu sama di hadapan Allah. Kesamaan martabat. Yang pertama itu kesamaan martabat. Meskipun memiliki perbedaan fisik atau kodrat dan psikologis, laki-laki dan perempuan diciptakan Allah dengan martabat yang sama luhurnya dan sederajat. Gereja Katolik memandang keduanya sebagai cipta Allah tanpa membedakan derajat. Iya, Gereja Katolik melihat bahwa laki-laki dan perempuan itu jadi sama atau sederajat. Yang berikut, tujuan penciptaan. Allah menghendaki agar manusia tidak hidup seorang diri. Tujuan kehidupan Allah menghendaki bahwa manusia itu jangan hidup sendiri-sendiri. Hendaklah kita bergumul, berkelompok, dan bersekutu untuk membangun untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Yang berikut, peluang yang sama. Perempuan dan laki-laki itu memiliki peluang yang sama. Peluang dalam arti apa? Kedudukan sosial, status sosial, jabatan, laki-laki dan perempuan itu harus sama. Yang berikut, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang berakhlak mulia. Peserta didik atau anak-anak harus menghayati dirinya dan orang lain sebagai pribadi yang luhur karena ciptaan sebagai cipta Allah. Kita harus menyadari bahwa sebagai makhluk yang luhur, kita diciptakan sebagai cipta Allah. Yang berikut, kewarganegaraan. Kita memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Apa tanggung jawab kita untuk negara ini? Apa tanggung jawab kita untuk negara? Siapa yang bisa menjawab? Apa tanggung jawab kita terhadap negara? Belajar. Apa? Belajar dengan baik. Belajar dengan baik. Yang berikut, kita bisa menganalisis dan mengevaluasi. Sebagai laki-laki dan perempuan, kita bisa mengevaluasi ini yang baik dan ini yang buruk.
Itu adalah perbuatan. Yang berikut kolaborasi. Kita harus berbagi dan berdiskusi. Ini yang baik dan ini yang tidak baik. Apabila ada hal yang mau didiskusikan, silakan diskusi untuk merumuskan tujuan yang baik. Yang berikut bisa merefleksi. Pada hari ini ada perbuatan yang tidak baik, silakan renungkan. Pada hari ini saya berbuat yang salah. Kita harus merenungkan. Yang berikut kesehatan. Allah menghendaki supaya seluruh manusia yang diciptakan harus sehat dan kuat. Yang berikut komunikasi. Selanjutnya kita memahami perempuan dan laki-laki sebagai citra Allah yang sederajat. Yang pertama itu saling melengkapi. Yang berikut, sebagai siswa dapat menganalisis citra diri atau ikut kesertaan Anda dalam setiap kegiatan. Dalam kegiatan pembelajaran, apakah dalam kegiatan pembelajaran Anda betul-betul ikut? Atau kita hanya duduk, tidur, sudah itu pulang? Ataukah ada makna lain yang tersirat? Yang berikut, apa tujuan utamanya? Kita harus bisa mengetahui siswa sebagai pribadi yang unik dan istimewa. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita harus bisa menyadari bahwa kita itu sebagai makhluk yang unik dan istimewa di mata Tuhan. Yang kedua, dapat menghargai kesetaraan antara perempuan dan laki. Yang ketiga, keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah. Kita akan menonton video. Ya, silakan nonton dan mengerjakan videonya. Sudah mengerti isinya? Apakah Anda sudah mengerti? Bisa melanjutkan pekerjaan? Baik, selanjutnya silakan kerjakan tugas. Coba Anda menganalisis atau menjawab pertanyaan-pertanyaan apa yang telah Anda pelajari atau apa yang telah Anda lihat dari video yang baru kita lihat.
Bagaimana, sudah selesai? Sudah selesai? Sudah? Ya, kalau sudah selesai, mari kita siap untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kamu. Saya meminta kelompok 2 dulu yang pertama untuk membacakan hasil pekerjaan kelompoknya. Saya minta kelompok 2 untuk semuanya berdiri. Teman-teman, kami akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Apa arti manusia diciptakan menurut gambaran dan rupa Allah? Manusia diciptakan Tuhan menurut gambaran dan rupa Allah. Berarti Allah memberi martabat yang luhur kepada manusia dan mengangkat manusia sebagai wakil dan menampakkan wajahnya di pihak lain. Manusia dipanggil untuk hidup seturut kehendak Allah. Apa tugas yang diberikan Tuhan kepada manusia yang telah diciptakan seturut citranya? Tugas manusia sebagai citra Allah adalah mengelola dan melestarikan alam semesta ciptaan Tuhan. Kitab suci menyatakan manusia citra Allah diciptakan untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak bumi, dan segala binatang di bumi. Sekian dan terima kasih. Baik, mari kita beri tepuk tangan dulu untuk sekarang kelompok 1. Saya minta kelompok 1 untuk semuanya berdiri. Teman-teman, kami dari kelompok 1 akan membaca hasil kerja kami. Apa arti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Berarti Allah memberi martabat yang luhur kepada manusia. Terima kasih. Ya, baik, mari kita beri tepuk tangan dulu. Membacakan hasil pekerjaan dari kelompok mereka. Baik, yang berikut kita beri kesempatan kepada kelompok 3 untuk membacakan hasil pekerjaan dari kelompok mereka. Teman-teman, kami akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Apa arti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Berarti Allah memberi martabat. Baik, mari kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Baik, terima kasih untuk ketiga kelompok yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda kerjakan berdasarkan hasil analisis Anda atau hasil pekerjaan Anda terhadap video yang telah kita nonton bersama. Baik, semua jawabannya benar dan tidak ada yang salah, tetapi Bapak Guru akan melengkapi. Jadi semua jawaban kamu yang telah kamu buat. Manusia laki-laki dan perempuan memiliki martabat yang sama luhurnya. Sebagai citra Allah, gambaran Allah yang kelihatan, manusia hendaknya bersikap, berbuat dan bertindak sesuai dengan ajaran Allah. Seperti apa yang Anda jawab, dan semua tindakan manusia harus sesuai dengan gambaran Allah. Tugas manusia sebagai citra Allah, sebagai gambaran Allah itu menjaga
dan melestarikan alam, menjaga segala ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala ternak di muka bumi ini. Karena manusia adalah wakil Allah atau wakil Tuhan. Baik, pelajaran kita atau materi kita pada hari ini jadi sudah selesai. Setelah kita lewat ini, saya akan membuat sebuah refleksi untuk anak. Apakah kita sudah mendengar dan mengingat materi-materi penting yang telah kita. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, saya ingin memberikan tugas kepada Anda untuk Anda kerjakan di rumah. Silakan Anda catat pertanyaan nomor 4 untuk dijadikan tugas pekerjaan rumah Anda. Ya baik, sudah selesai tugasnya? Sudah selesai tulisnya? Sudah. Baik, mari kita berdiri. Kita mengakhiri pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Namun sebelum berdoa, saya mengajak kita semua untuk tepuk terima kasih dulu untuk kita semua yang telah mengambil bagian dalam pembelajaran hari ini. Tepuk terima kasih. Terima kasih, yes. Baik, selanjutnya kita tutup kegiatan kita dengan doa. Teman-teman dan Bapak Guru, mari kita siap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. terima kasih. Terima kasih anak-anak.